Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syarri nafsina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka setelah kita melaksanakan sholat subuh atau salat fajar berjamaah di Masjid Jabal Ar-Rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan keimanan kita, keislaman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak dan cucu yang soleh solehah, yang tentunya berbakti kepada Allah atau taat pada Allah, pada Rasulnya, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga kelak menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Tentunya menjadi pengganti penerus kita kelak nanti kalau kita sudah tiada di dunia ini. Baiklah, kita buka dengan kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ini kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul yang disusun oleh Asy-Syaikh Mansur Ali Nasif, ya, salah satu ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang judul, di sini ada judul di dalam bab tentang salat atau kitabus shalah. Al-khusyu'u fis sholati wa tahsinuha. Khusyuk di dalam salat dan juga bagaimana menjadikan salat kita itu lebih indah. Wa tahsinuha itu artinya menjadikan salat kita tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja, tetapi kita jadikan salat kita ini lebih baik, lebih baik, lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan dikatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, kalau enggak salah gitu. Di surat Al-Isra, ya. Jika kalian melakukan perbuatan baik yang tentunya yang terbaik, lebih baik lagi, maka kebaikan itu sesungguhnya ya untuk kebaikan dirimu sendiri kan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya artinya selama ini sholat yang kita lakukan sesuai dengan harapan
daripada tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tentunya ya ruku sujudnya kita, duduknya kita, kemudian apa yang kita lakukan di dalam sholat itu tentunya dapat membuahkan hasil, khususnya untuk membentuk perilaku kita, akhlak kita dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya sholat yang terbaik, yang ahsan ya, adalah sholat yang dimana sholat itu bisa memberikan pengaruh bagi kita dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam kehidupan kita bermasyarakat, bertetangga, dalam kehidupan kita di dalam mencari nafkah, atau kita dalam bersosial, bermasyarakat. Nah, sesungguhnya sholat itu sebenarnya bukan perbuatan sambilan ya. Ini yang benar bagaimana nih? Misalnya kita pergi ke suatu tempat, misalnya kita lagi jalan-jalan, sambil kita jalan-jalan ke mall, ya, atau misalnya sambil sholat, atau istilahnya sholat itu dinomor duakan lah ibaratnya. Sesungguhnya sebenarnya bukan sholat yang dinomor duakan, tetapi sholat yang kita tuju. Nah, perbuatan yang lain kita anggap sebagai sambilan kan gitu. Kadang-kadang orang ngomongnya terbalik. Ya, sambil ke mall nanti kita sholat misalnya gitu. Atau kita bukan tujuannya untuk menunggu sholat gitu. Kadang-kadang gitu. Sebenarnya kan tiap hari ini kita kan nunggu sholat sebenarnya ya. Hidup kita itu tiap hari nunggu sholat. Ya, betul kan ya? Ya, dan disolatin. Nah, kata Pak Raja katanya disolatin juga. Nunggu disolatin. Ya untungnya, bukan untungnya ya. Sebenarnya kalau nunggu disolatin itu bukan karena sistem urut ya, sistem cabut kayaknya. Ada yang usianya belum tua tapi udah dicabut atau ya. Kalau sistemnya sistem urut ya mungkin ya secara ini sih yang paling tua duluan. Ya kan, yang paling usianya lebih lama gitu di dunia ini gitu. Tapi nyatanya tidak ya. Nah, artinya yang usianya di bawah kita aja banyak yang sudah duluan. Maka kita mempersiapkan diri yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-khusyu' khasya'a yakhsha'u ya, khusyuk. Kalau di dalam kitab ini disebutkan huwa sukunul jawarihi wa hudurul qalbi ma'allahi ta'ala. Sukun itu apa? Sakana yaskunu ya. Sukun artinya sukun ya, sukun huruf mati kan gitu kan. Sebenarnya sukun itu tenang, mati ya. Kematian itu kan disebutin tenang ya. Ya. Rib, rib. Rest in peace. Tenang ya. Artinya istirahat ya, damai ya, dalam kedamaian. Rest in peace. Ya, kalau kita kan, kalau ada orang meninggal dunia kan bendera kuning, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau orang di luar kita, kok bendera kuning, tulis aja RIP, nah, gitu. Oke, kelihatan itu. Oh, ini bukan orang Islam. Ya. Jadi kalau udah inna lillahi itu orang Islam. Tapi sebenarnya sih yang kembali sebenarnya bukan kita aja sih ya. Orang di luar agama kita juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kembalinya beda gitu ya. Nah, insya Allah kita mah kembali yang ya dalam keharibaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada sini al-khusyu' sukun, tenang ya. Sukunul jawarih, tenangnya semua anggota tubuh kita pada saat kita sholat.
Jadi tenang. Ketika takbir tenang, Allahu Akbar, tenang. Ya, tidak diburu-buru. Kemudian tidak sedang mengingatkan sesuatu, pekerjaan apa gitu. Ketenangan semua dilepaskan. Pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita sholat, tenangin dulu jawarih kita. Ini secara fisik ya. Jawarih itu artinya anggota tubuh kita. Baik mulai dari atas kepala kita, kemudian bagian dada kita, perut kita, tangan kita, kemudian kaki kita, tenangin dulu. Nah, juga di sini disebut wahudurul qalbi ma'allah, menghadirkan yang kedua. Setelah tenang tubuh kita tenangin nih, kita nggak bergerak-gerak. Kalau Imam Syafi'i, Mazhab Syafi'i tidak bergerak lebih dari 3 kali. Bergerak lebih dari 3 kali batal, kan gitu kan? Tenang. Ya, itu secara sederhananya seperti itu. Wa hudurul qalbi ma'allahi ta'ala. Yang kedua, menghadirkan, mendatangkan Allah dalam hati kita, qalbi kita. Hati di sini sebenarnya sinergi antara pikiran kita, antara jantung kita, hati kita, dan juga dengan ruh kita. Nah, kita hadirkan, ya, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Di sini kemudian wa tahsinuha, makna tahsin di sini, tahsin namanya tahsin ya. Jadi memperbaiki. Kayak tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Quran kita. Ya, mulai dari makharijul hurufnya, sifat hurufnya, kemudian matnya, kemudian hukum nun matinya, hukum mim matinya, terus tanda wakaf dan wasolnya. Nah, itu diperbaiki lagi, dibenerin lagi. Ya, itu tahsin. Di sini disebutkan itqanuha bi fi'lil wajibati was sunnah. Itqan, ya, menyempurnakan sholat itu ya semua, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnahnya. Bukan yang wajib-wajibnya aja atau yang rukun-rukunnya saja. Ya. Tapi yang sunnah-sunnahnya dilakukan. Ya, yang sunnah-sunnahnya. Makanya yang saya selalu senantiasa mengatakan bahwa yang sunnah itu sebenarnya nilai kita. Yang wajib itu memang tugas kita. Ya, tuntutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah, ya, kita nggak mengerjakan pun tidak akan mengurangi akan kemuliaan Allah. Mau nggak sholat kayak, mau kita sholat kayak, itu urusan kamu nanti kembalinya gitu. Ibaratnya nanti akan kembalinya kepada kamu gitu. Ya, Allah tetap mulia, maha mulia, tidak akan kurang kemuliaan dan keleluasaannya, kekuasaannya. Nah, sesungguhnya sholat itu kembali pada diri kita. Oke, kita masuk kepada hadis. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, hal tarawna qiblati hahuna wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala khusu'ukum wa inni la arakum min wara'i dhahri. Apakah kalian mengetahui arahku, kiblatku, hahuna di sini kiblatku. Kalau di Rasulullah ini, kalau di daerah Madinah itu menghadapnya ke selatan. Nah, kalau kita ini ke barat. Nah, di sana selatan. Hahuna, wallahi, demi Allah, ma yakhfa, tidak ada yang tersembunyi, kata Nabi, ya, pada diriku, alayya, ruku'ukum, ya, perbuatan rukuk kalian di dalam sholat. Ini pada saat beliau imam, itu tidak akan
tersembunyi bagi dia. Artinya apa? Rasulullah itu walaupun menghadap kiblatnya ke sana, makanya Rasulullah mengatakan kiblatku ke sana. Ayat kalau di sini sana ya, ke arah barat. Tetap Rasulullah itu melihat rukuk-rukuknya para sahabat. Masya Allah. Ini mah emang khususiyah, ya, keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita diimami oleh Rasulullah, tahu semua ini, rukuknya, hatinya. Waduh, Rasul tahu. Wala khusyu'ukum, dan juga ketidakkhusyuan kalian. Ini kata Rasulullah. Wala khusyu'ukum, aku melihat walaupun aku menghadap kiblatnya ke arah sana. Jadi kalau Rasulullah sudah Allahu Akbar, nah mulai Rasulullah sudah melihat ya bagaimana takbirnya, bagaimana berdirinya para sahabat. Padahal nggak nengok ke belakang, matanya nggak ngelihat ke belakang, tapi matanya tetap ke kiblat. Tapi Rasulullah melihat perbuatan sholat kita, kekhusyuan kita, ketidakkhusyuan saja dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inni, kata Rasulullah dengan huruf penegas inna, dan sungguhnya aku, katanya. Ya, benar. Nah, terus ada tambah lam. Lamnya lam takkid ya, lam taukid ya, lam takkid. Artinya penegas juga. Dan sesungguhnya aku benar-benar, pakai benar-benar, ada dua. Sungguh aku benar-benar. La arakum, melihat kalian. Min warai dhahri, dari belakang punggungku. Maksudnya dari belakang. Walaupun kamu di balik punggungku, di belakangku, aku melihat ketidakkhusyuan kalian. Masya Allah. Bagaimana ya supaya kita nggak bisa dilihat oleh Rasulullah? Susah. Kalau seandainya. Tapi walaupun demikian, para sahabat Nabi, orang-orang Islam itu pada saat itu, walaupun rumahnya jauh, pengen sholat dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai ya suku Bani Sulaim ya pengen itu ya, menjual rumah mereka yang rumahnya jauh, lalu dia mendekatkan dirinya di Masjid Nabawi, pengen bisa bareng sholat sama Nabi. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, Rasulullah melarang. Ya, wanahana an nabi'aha, dan Rasulullah melarang menjual rumah-rumah kami. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya ya dengan langkah-langkahmu itulah kau dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya semakin jauh. Nah, karena langkah kaki kanan 1 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kiri 1 kesalahan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dari sana, dari depan menuju ke sini, berapa langkah itu? Ya kan? Nah, bagaimana yang pakai motor, pakai mobil, nggak ada langkahnya itu, nempel terus itu. Maksudnya sih itu Allah Maha Tahu lah. Artinya kan hitungan langkahnya. Nah itu para sahabat pengen sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini saking mengapa khusyuk itu ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran ya, di firman Allah kan disebutkan di surat Al-Mu'minun ya, qad aflahal mu'minuna alladzina fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khashi'un itu pakai isim fa'il, kata benda subjek. Artinya apa? Sudah membentuk karakter kekhusyuan itu dalam pribadi seseorang, di mana dia sudah, pokoknya kalau udah sholat itu sudah segala hal semuanya itu sudah bisa dilepaskan sementara. Lepaskan sementara. Tapi anehnya
pada kesempatan, pada saat-saat tertentu tiba-tiba kita ingat. Ada itu ya, heran. Ingat apa yang tadi itu nggak ingat, tapi kok sekarang ingat. Oh dia Allah. Misalnya itu tadi saya pernah itu. Oh itu tadi di tas kan ada makanan, ya Allah saya belum gitu. Wah, ya kebetulan kan misalnya ini kemarin pernah saya begitu. Kan nggak ada makanan gitu. Padahal sudah ada makanan, cuma itu aja. Terus anak saya pengen makan, dia bilang nggak ada, udah habis. Nah, pas udah sini, jadi ingat, ya Allah, itu tadi di tas sebenarnya saya bawa dari sekolah, itu ada makanan di tas saya itu. Ya udah lewat dah, dia sedang pergi. Nah itu ingat itu, ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Sampai ingat segitunya. Itu ujian untuk kita lebih khusyuk. Nah ini hadis yang sangat menganjurkan kita untuk kita khusyuk di dalam sholat kita. Khusyuk itu tentunya memang diawali dari apa? Ya dari kita mulai wudhunya. Ya. Kalau dari wudhunya saja sudah baik, benar, wah luar biasa. Wudhu kalau dengan cara madhab Syafi'iyah itu wudhunya itu setiap gerakan itu ada doanya. Ya, ada doa-doanya. Membasuh tangan misalnya, atau membasuh muka dulu. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswadduh wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku, sinar, ya, putihkanlah wajahku bersinar. Di mana hari nanti di mana hari nanti ada wajah yang berwarna putih dan ada wajah yang berwarna hitam. Nah, itu doanya di mazhab Syafi'iyah, itu ada di kitab itu Al-Fiqhu fil Madzahibil Arba'ah, itu ada sebutkan. Pada saat misalnya membasuh tangan kanan misalnya, Allahumma ati kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kitab catatan amalku atau rapotku nanti ya, pakai tangan kanan, ya kan? Ya, wahasibni hisaban yasir, dan hisaplah aku dengan hisapan yang sangat ringan. Inti minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan tangan kanan. Kan ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa ya kan? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, lupa saya itu. Bukan itu. Kalau itu yang ini, fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasaufa yad'u thubura. Kalau yang baik itu wa amma man utiya kitabahu biyaminihi apa? Oh iya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ya betul. Adapun orang yang diberikan catatan amal kebaikannya dengan tangan kanan, maka dia akan dihukum atau dihisap, diperhitungkan dengan hitungan yang mudah sesuai dengan ayat Quran. Makanya pada saat kita membasuh tangan, Allahumma ati kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Hampir mirip tuh doanya ulama mazhab Syafi'iyah. Ketika kita membasuh tangan kiri, sama hampir mirip dengan firman Allah juga. Wala tu'ti kitabi bi shimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, berikanlah catatan amalku. Janganlah kau berikan catatan amalku dari tangan kiri ataupun dari belakang. Ya kan? Karena di dalam Al-Quran itu diberikan dari tanaman belakang. Fa'amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Tidak disebutkan lagi dengan tangan kanan lagi, tapi langsung Allah menyebutkannya dari belakang. Jadi kayak saking bencinya tuh malaikat yang tidak pernah bisa benci, tapi pada saat itu tidak mau ngelihat. Yang bagiin catatan amal kita, bagiin rapot kita. Bayangkan, kita aja nganterin anak, kalau rapotnya jelek, udah deg-degan aja sama guru.
Udah gak enak, jadi gimana ntar ini guru mau ngomong apa ini, saya bilang, anak saya kan saya tahu malas banget misalnya gitu. Kita udah deg-degan aja kan, sebagai orang tua aja udah aduh. Tapi kalau anak kita misalnya ya kelihatan dari keseharian kita, dari nilai-nilainya, wah nilainya bagus, kita seneng nggak? Seneng, oh seneng banget. Gimana Pak ya, anak apa rapot anak saya bagaimana nih Pak? Oh alhamdulillah Pak, ya rapotnya bagus banget, anak Bapak dapat ranking 1. Wah tuh seneng banget kan? Itu aja udah seneng itu di dunia itu. Bagaimana nanti di sana? Nah itu ada doanya juga. Pada saat misalnya kita membasuh telinga, pikiran kepala juga sama. Ya Allah, ya di situ hindarkanlah pikiranku dari pikiran-pikiran yang buruk. Kalau yang ini juga Allahumma, ya kalau yang telinga misalnya kan, Allahumma ij'alni minal mustami'inal khaira wa khairu ma atba'ahu. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang mendengar kebaikan terus, dan jadikanlah aku bisa untuk mengikuti apa yang saya dengar kebaikan itu. Tuh, jadi luar biasa. Kalau dari wudunya aja udah bagus, dari wudunya nggak buru-buru, tenang wudunya, sholatnya pun nanti akan tenang insya Allah. Insya Allah. Ini khusus. Ini hadisnya masih banyak di sini ya. Kita lanjutkan. An Anasin radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, "Atimmur ruku', sempurnakan oleh kalian rukukmu. Was sujud, dan sujud kalian sujud. Sempurnakanlah rukuk dan sujud. Fa wallahi inni la arakum min ba'di dhahri." Nih, lagi-lagi Rasulullah melihat. Ya jangan-jangan pada saat seperti ini juga Rasulullah melihat juga. Kan disebutkan bahwa menurut itu ya Quraisy Shihab itu, bahwa orang-orang yang sudah meninggal di alam barzah itu melihat keluarganya itu begitu jelas banget. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat apa yang dilakukan, apa yang didoakan, dan dia di setiap hari Jumat itu disebutkan dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, mereka saling berangkat menuju ke suatu tempat untuk menunggu datangnya doa-doa dari keluarganya. Ya. Tetapi kalau anak-anaknya itu pernah bersedekah untuk orang tuanya, bersedekah untuk ibunya, dia tidak akan ikut tuh dengan rombongan orang-orang yang mencari doa. Dia sudah tenang. Aku sudah mendapatkan kiriman dari anakku, doa dan juga sedekahnya. Sedekah ini saya niatkan untuk almarhum. Sedekah ini saya niatkan untuk almarhumah. Dia tenang, tidak ikut untuk itu. Nah, itu disebutkan, itu ada itu. Jadi artinya orang yang sudah wafat pun lihat, apalagi Nabi Muhammad SAW yang merindukan kita. Ya, kita ini dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dirindukan banget. Karena dia tidak pernah melihat, tidak pernah berjumpa kita, tetapi kita dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirindukan betul. Ya pasti melihat. Ya kalau kita lihat bacaan tahiyat ya, di dalam tahiyat itu kan, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ya itu kan dengan domir mukhatab. Domir mukhatab itu kata ganti kedua, seolah-olah Nabi ada di hadapan kita. Assalamu alaika, salam sejahtera atasmu hai Nabi. Nah, kita juga terus mengucapkan salam juga untuk kita semua, dan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, ini hamba-hamba yang soleh.
salam sejahtera atas kami. Ya. Dan juga salam atas hamba-hamba yang soleh. Itu baik hamba-hamba yang masih hidup maupun hamba-hamba yang sudah wafat. Jawab nggak mereka? Saya yakin mereka menjawab. Apalagi Nabi Muhammad SAW pasti jawab. Orang kita assalamualaikum, pasti Nabi menjawab dong. Waalaikumsalam. Pastinya apa Nabi? Karena kita kan tahu bahwa menjawab salam hukumnya wajib. Ya. Kalau Nabi menyuruh suruh menjawab salam, ya pasti Nabi yang memberi contoh dong, ya kan? Gak mungkin, pasti Nabi menjawab salam kita. Dan pada saat itulah kita juga supaya khusyuk pun bayangin juga bahwa Rasulullah ada di hadapan kita. Nah ini Inilah arakum min ba'di dhahri. Sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian dari belakangku, dari belakang punggungku, min ba'di dhahri. Idza raka'tum wa idza sajadtum. Apabila kalian sujud dan ruku, aku melihat. Yang dilihat di sini dalam hadis ini secara khusus itu dari tadi yang diulang ruku sujud, ruku sujud, ruku sujud. Karena sholat itu identik dengan ruku dan sujud. Ya, walaupun ya artinya ini zikrul ba'di min kul. Ya, menyebutkan sebagian tapi sesungguhnya menyebutkan untuk semuanya. Tidak hanya ruku dan sujud kita yang dilihat oleh Rasulullah, tetapi dari mulai awal ketika kita mulai takbiratul ihram, baca doa iftitah, baca doa Fatihah, baca surat Al-Fatihah, baca surat-surat setelah Al-Fatihah, ruku kita, bacaan tasbih pada saat ruku kita, bacaan perbuatan bangun dari ruku atau i'tidal kita, ya bangun dari ruku, setelah itu i'tidalnya kita, bacaan doa, semuanya dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang disebutkan dalam Al-Quran itu senantiasa ruku dan sujudnya, warruka'is sujud. Ya, kan ada ayatnya itu bahwa ruku dan sujudnya yang dilihat ya. Ruku dan sujud itu identik dengan sholat. Kalau ada salah satu ruku yang ada sholat yang tidak ruku dan tidak sujud, sholat jenazah, ya kan? Ada ya sholat yang tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, yaitu sholat jenazah. Nah, itu doang yang nggak ada, ya nggak ada tuntutan. Kalau ada yang kemudian ngimamin sholat jenazah kemudian ruku dan sujud, berarti nggak paham dia, ya. Masa ada ruku dan sujudnya. Kalau udah kayak gitu udah kita tinggalin aja udah. Ya langsung suruh ganti itu ustadznya. Jangan-jangan itu ustadznya Ustadz Mama Gufron itu. Aduh, kalau Ustadz Mama Gufron ini viral. Kacau ya. Datang-datang ini Mama Gufron. Tapi luar biasa Pak. Dia udah bicara sama para malaikat. Malaikat Israel, malaikat Jibril udah ngomong, bayangkan. Iya, diusir. Ya Allah. Coba deh, bisa nggak ngusir malaikat Israel? Ya. Cuma Nabi Muhammad yang ditawarin itu kematiannya oleh malaikat Israel. Yang lainnya nggak ditawarin, diasinin, diasinin. Maksudnya nggak ditawarin, diasin langsung dicabut baik, nggak ada namanya. Kamu mau mati sekarang apa nanti? Ya, enggak, cuma Nabi Muhammad doang. Iya, hanya Rasulullah SAW yang ditawarin itu. Ya, baik. Jadi kita ini dilihat ke ruku dan sujud kita oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau pada saat itu ya para sahabat itu melihat. Ini hadis sih dipaparkan demikian. Itu tujuannya supaya kita itu jangan sampai ya tidak khusyuk lah, minimal ya ada beberapa presentasinya. Kadang-kadang memang ada sekelebatan gitu ya dalam pikiran kita yang merusak pikiran kita. Untuk kita langsung segera kembalikan. Dulu tuh Profesor Yusri Abadi kan selalu ngomong tuh ya,
Kalau kita ingat keluarga kita, segera mungkin tuh langsung kita bawa ke dalam sholat kita, langsung kita posisi kita bahwa anak kita sedang ada di belakang ngikutin sholat dengan kita. Begitu kata Prof. Yusi dulu pernah ya mengingat begitu. Jadi kalau kita tiba-tiba ingat, langsung arahkan ke tempat sholat kita. Kita ingat, tiba-tiba ingat istri kita, tiba-tiba ingat anak-anak kita, tiba-tiba kita ingat pekerjaan kita tinggal langsung kembali lagi ke sholat kita. Kadang-kadang memang begitu, kita lepas dulu, tapi kita kembali lagi, kita lepas lagi. Nah itulah setan kan begitu ya. Kalau azan, setan kabur jauh. Nah, begitu pas sholat, datang lagi dia, datang lagi dia, membisikkan hati kita lagi, ya kan? Langsung segera kita harus terus-menerus. Usaha kita untuk supaya kembali ke dalam kekhusyuan kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dinilai luar biasa. Karena itu termasuk jihad. Ya, mujahadah bin nafsi, mujahadah bi hawa an-nafs. Jadi artinya ya berjuang sekuat tenaga untuk ya menahan hawa nafsu. Ya hawa nafsu itu susah sekali itu. Tahan itu susah itu. Kembalikan lagi, tahan. Itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kedua. Lalu hadis yang ketiga, wali muslimin, ini diriwayatkan oleh rawahumas syaikhoni yang tadi barusan. Berarti dua Syekh Imam Bukhari dan Syekh Imam Muslim. Jadi syaikhoni itu penyebutan khusus untuk dua perawi, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti kalau ada syaikhoni berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada juga mutafakun alaih. Nah, itu juga ada yang mengatakan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada juga yang mengatakan ini diriwayatkan oleh banyak lebih dari perawi, lebih dari dua, gitu, ada lebih dari tiga itu. Kayak mutafakun alaih berarti sepakati banyak para imam perawi hadis gitu. Kalau ini dua ya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali muslimin, dan bagi Imam Muslim itu ada redaksinya yang berbeda, yaitu bunyinya shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada suatu hari, thumma kemudian insarafa, selesai dari salatnya. Insarafa itu selesai dari salatnya, ya. Selesai salat, faqala, beliau kemudian langsung bersabda, ya fulanu ala tuhsinu salataka ala yanzurul musalli ila shalla kaifa yusalli fa inna ma yusalli li nafsih. Hei fulan, bukankah kau harus memperbaiki salatmu? Bukankah seorang yang salat itu harus memperhatikan apabila ia solat, bagaimana dia solat? Karena sesungguhnya solat itu adalah solat untuk dirinya. Oh gitu. Ini kata Rasulullah nih. Jadi ada orang solat, mungkin Rasul tahu nih, kagak khusyuk nih orang nih solat nih. Lan sini. Kamu itu harusnya solat tuh ngelihat apa yang kamu lakukan dalam solat, jangan ingat yang lain, ibaratnya begitu. Jadi Rasulullah ngelihat kita bagaimana kalau ketemu Rasulullah ya. Menunduk kali ya. Kalau seandainya ini nggak berani kita kali lihat memandang beliau kali ya. Paling begini ya Rasulullah, ada apa Rasulullah kali gitu kali ya. Rasulullah ngelihat hati kita, ya Allah. Bagaimana ya ada rasa dengki dalam tubuh kita. Mungkin kita kadang-kadang aduh nggak suka gitu atau gimana. Tahu dia. Karena ini khususiyah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ada Rasulullah di sini, waduh, sholat kita disuruh balik lagi. Ayo, sholat lagi. Lam tusalli, sampai 3 kali. Sahabat dulu pernah itu sampai itu. Anta lam tusalli, sholli. Udah sholat, selesai. Sholli, lam tusalli. Sampai 3 kali kagak sholat, kamu belum sholat kamu. Nah, begitu pentingnya khusyuk di dalam sholat. Nah, berkenaan dengan khusyuk ini memang
agak susah, maka perlu latihan. Ya, perlu latihan. Ya, diawali sih pertama kali, kalau di sini nanti dijelaskan ya bagaimana mulai dari wudunya. Ada satu hadis di sini dikatakan, "Ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqiblatin wajhihi biqiblatihi ya biqalbihi, maksudnya yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah." Nah, ini di sini dikatakan ya, tidaklah seseorang itu dia berwudu dengan benar, dengan baik, yuhsinu wudul'ahu, yaitu beliau orang ini memperbaiki wudunya tuh pelan-pelan, benar-benar bagus, baru wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqalbihi wajhihi alaihima, lalu kemudian sholat 2 rakaat menghadapkan hatinya dan wajahnya, artinya menghadapkan jiwa dan raganya, alaihima 9 di sini. Alaihima di sini disebutkan ya, ai bil khuduri ma'allahi ta'ala. Alaihima itu maksudnya menghadapkan jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menghadirkan Allah bersama dia pada saat dia sholat. Allah hadir di hadapan kita. Ya, bil huduri ma'allahi ta'ala. Illa wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia masuk surga. Waduh, langsung dapat hadiah surga, wajib, bukan sunnah, harus dia itu dapat surga. Orang udah mau berusaha, dari wudunya udah baik, kemudian sholatnya dia menghadirkan Allah, berusaha menghadirkan Allah terus saja. Namun kan kadang-kadang kita ini susah juga ya. Kita lagi khusyuk itu memandang seolah-olah itu Allah tuh kayak gambaran manusia, kayak hilangkan dulu itu. Karena kan itu termasuk mujassimah ya. Tapi emang susah, emang ya minimal kalau gambar Allah mah nggak apa-apa kali ya. Allah. Oke, waktunya udah habis ya. Mohon maaf. Oh pantesan Pak Wendy udah nengok-nengok. Mohon maaf Pak, harusnya ada interupsi. Oleh para raja mohon maaf ya. Betul. Ya. Iya baik ya. Nah ini terkait diterima dan tidak diterimanya. Kalau berdasarkan fikih nih Pak, dianggap sholat itu sah atau diterima secara sederhana, dia sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ya kan? Kalau dilihat misalnya secara fisik itu salat dhahiri ya, kita mau hukum, oh syaratnya udah betul, tidak buka aurat, wudu dulu, ya misalnya gitu. Kemudian rukun-rukunnya udah betul, dia baca doa ini, baca ini, terus melakukan ruku, melakukan sujud benar, berurutan pas, udah, berarti diterima dia, sholatnya diterima, ya diterima, cuma nilainya. Nah nilainya itu yang berbeda Pak. Bukan tidak diterima, tetap diterima, ya sah sholatnya. Apa makna sah? Sah itu artinya sholatnya benar, udah diterima. Secara hukum fikih diterima, sah.
Cuma nilainya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nilainya Pak. Nah seperti begini ya, di dalam sholat Jumat gitu ya, ada hadis ya, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit ya faqad lagauta. Jika kau mengatakan kepada saudaramu di hari Jumat, wal imamu yaktub, pada saat itu imam sedang berkhutbah, kamu mengatakan kepada saudara kamu, diam, diam, gitu, ngomong gitu doang, faqad lagauta, sungguh telah sia-sialah kamu. Itu bukan berarti Jumatnya tidak diterima. Jumatnya sah secara fikih, diterima secara fikih ya, sesuai syarat dan rukunnya. Cuma nilainya, pahalanya, dapatnya ya cuma segitu gitu. Nah nanti ketika masuk surga, kan surga ada ketentuan derajat-derajatnya, betul kan kata kemarin itu Pak Azmi, ya kan? Ini pasti lihat, duh kok orang pada naik ke sana enak banget tuh, saya kok masih di sini katanya. Ya tahu dulu kamu sholatnya kayak apa, gitu aja gitu Pak. Amin. Iya. Betul. Betul. Amin. Ya. Iya, betul. Betul Pak. Iya. Iya. Boleh seperti itu, berpandangan seperti itu. Memang betul sih Pak. Kita kalau sholat di rumah di siang hari nih ya, sholat di rumah di siang hari dalam posisi itu, pasti sholatnya itu bacaannya pasti cepat, pasti agak cepat bacaannya gitu. Kalau di rumah kadang-kadang. Tapi kalau di malam hari di rumah sholat tahajud, sholat sunnah, insya Allah khusyuk juga itu Pak. Insya Allah khusyuk juga. Maksudnya gini loh, bisa ya pokoknya beda lah. Kadang-kadang keadaan itu bisa juga menentukan Pak, di siang hari pada saat itu. Tapi kalau udah biasa khusyuk mah insya Allah di mana aja khusyuk. Cuma betul ya, bagi laki-laki sunnah muakkadah untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Saya kemarin ke pasar Cipulir, kebetulan beli seragam untuk anak saya si Raisa. Itu ke sana, begitu sebelum duhur masjid itu sudah penuh. Sebelum tuh bukan penuh. Ada banyak itu sudah nunggu. Itu para pedagang di pasar Cipulir. Ya, rata-rata orang Padang ada banyak gitu ya di pasar Cipulir itu. Begitu sholat duhur itu kayak Jumatan Pak, penuh. Kemarin itu Pak, saya ya Allah kalau kayak begini nih, ini insya Allah tidak akan sepi-sepi nih. Orang saya lihat di bawah itu bukan truk ya, mobil-mobil bak terbuka itu udah isinya penuh semua itu. Saya tuh heran, kok banyak orang beli ya. Padahal yang beli jarang, tapi mungkin online kali ya. Itu Pak itu tinggal kirim. Saya ngobrol sama orang yang itu, wah Pak di sini mah udah banyak yang udah dikirim Pak. Sekarang mah modelnya kirim ke Papua, kirim ke Kalimantan gitu. Ya dibayar secara online, dibayar ada duit terus langsung kirim ya gitu. Itu luar biasa Pak. Itu masjid di Cipulir itu, di Cipulir saya baru kali itu ke pasar Cipulir dari dulu, padahal saya tinggal pernah di belakang belakang Masar Cipulir, saya pernah tinggal di situ dalam migas itu ya. Nah pada saat itu saya datang itu pengen beli itu pakaian gitu ya, luar biasa Pak. Begitu azan berkumandang itu, sebelum azan berkumandang itu orang sudah kumpul di tempat wudhu, sudah wudhu, ada yang buang air kecil. Insya Allah itu saya yakin itu bagus. Itu berarti sholat nomor 1, dagang itu sampingan. Nah itu luar biasa. Insya Allah kalau masih ada yang kayak gitu, Allah akan senantiasa lindungi dan kita akan limpahkan itu ya rezeki ya Allah.
Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak lama. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.